Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nilo Anita Syara Dewi dengan NIM 1803103. Pada video praktikum kali ini, saya akan melakukan proses asuhan fisioterapi pada pasien dengan kasus di bawah ini. Proses asuhan fisioterapi dimulai dari asesmen. Nah, asesmen yang pertama kali kita lakukan adalah mengetahui identitas pasien. Identitas pasien di sini adalah seorang perempuan yang bernama Nyonya Ketut dan berusia 54 tahun. Nah, kemudian setelah kita mengetahui identitas pasien, kita melakukan pemeriksaan subjektif. Pada pemeriksaan subjektif yang pertama yaitu keluhan utama, pasien di kasus ini merasakan adanya kelemahan pada ekstremitas bawah dan pada ekstremitas atasnya. Kemudian pasien juga mengeluhkan adanya gangguan bowel and bladder. Pemeriksaan subjektif yang kedua yaitu riwayat penyakit sekarang. Nyonya Ketut adalah perempuan yang berusia 54 tahun yang mana seminggu yang lalu jatuh dalam posisi duduk. Nah, karena hal itu Nyonya K dirujuk ke rumah sakit dan dilakukan foto ronsen. Dari hasil foto ronsen ditemukan hasil bahwa Nyonya K mengalami burst fracture cervical 5 dan dislokasi posterior yang menyebabkan kanal stenosis. Nah, 6 hari yang lalu Nyonya K mengalami operasi pemasangan stabilisasi fusi. Dan hari ini Nyonya K dirujuk ke fisioterapi untuk mendapatkan perawatan fisioterapi karena adanya keluhan kelemahan pada ekstremitas atas dan bawah, adanya gangguan bowel and bladder. Nah, seharusnya pada proses pemeriksaan subjektif kita harus memeriksa riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit sekarang, riwayat kesehatan keluarga, riwayat sosial ekonomi dari pasien. Tetapi pada kasus tidak dicantumkan sehingga tidak akan saya jelaskan dari kasus tersebut. Setelah melakukan proses pemeriksaan subjektif, pemeriksaan yang kita lakukan selanjutnya adalah pemeriksaan objektif. Pemeriksaan objektif yang pertama yaitu vital sign. Pada kasus ini diketahui bahwa blood pressure dari pasien adalah 130/80 mmHg dengan respiration rate yaitu sebanyak 18 kali per menit dan heart rate sebanyak 84 kali per menit. Nah, seharusnya pada vital sign selanjutnya itu saturasi oksigen, keadaan kesadaran menggunakan GCS, tinggi badan dan berat badan, serta suhu. Namun pada kasus ini tidak dicantumkan. Pemeriksaan objektif selanjutnya adalah pemeriksaan fisik yang dimulai dari inspeksi statis. Inspeksi statis pada pasien ini ditemukan bahwa pasien berada dalam keadaan tidur terlentang di atas bed, kemudian pasien menggunakan infus di tangan kanan dan menggunakan kateter. Serta kita akan melihat bahwa pasien ada bekas luka pos operasi pemasangan stabilisasi fusi pada tulang belakangnya. Kemudian inspeksi dinamis. Pada inspeksi dinamis kita mengetahui bahwa pola nafas dari pasien itu normal, tetapi pasien tidak bisa menggerakkan ekstremitas atas dan ekstremitas bawahnya. Untuk auskultasi dan perkusi pada kasus ini tidak ditemukan datanya. Sedangkan pada palpasi juga tidak ditemukan data, tetapi kemungkinan pasien ini suhu tubuhnya normal dan pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawahnya tidak ditemukan OD. Selanjutnya pada pemeriksaan fisik atau pemeriksaan berkompetensi kita akan melakukan PFGD atau pemeriksaan fungsi gerak dasar. Nah, pada PFGD yang pertama yaitu PFGD aktif ditemukan bahwa pasien sama sekali tidak dapat bergerak. Kemudian pada PFGD pasif ditemukan bahwa pasien dapat digerakkan oleh terapis secara full round. Selanjutnya pada pemeriksaan isometrik ditemukan hasil bahwa pasien sama sekali tidak bergerak dan sama sekali tidak bisa menahan tahanan. Tetapi perlu diketahui bahwa pada pemeriksaan fungsi gerak dasar ini perlu dilakukan kehati-hatian karena pasien merupakan pasien post-op pemasangan stabilisasi fusi yang mana tulang belakangnya harus benar-benar diimobilisasi sehingga tidak terjadi pergeseran pada tulang belakangnya lagi. Nah,
pada pemeriksaan objektif selanjutnya kita akan melakukan pengukuran. Pengukuran pertama yang kita temukan pada kasus di atas adalah pengukuran kekuatan otot menggunakan MMT. Dan didapatkan hasil MMT bernilai 0 yang berarti tidak ada gerakan dan kontraksi otot sama sekali. Kemudian yang kedua adanya pemeriksaan sensorik. Pemeriksaan sensorik didapatkan hasil bahwa pasien mengalami sedikit sensasi atau hipoestesia. Selanjutnya, pengukuran yang bisa kita lakukan adalah pengukuran LGS, dan pada pasien ini sudah kita ketahui bahwa tidak ada gerakan sama sekali, yang artinya nilai LGS-nya juga 0. Kemudian, pengukuran selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan integritas kulit menggunakan Braden Scale atau Norton Scale. Nah, seharusnya pada pemeriksaan ini kita ketahui bahwa nilainya itu beresiko tinggi karena pasien berada dalam keadaan tirah baring yang lama. Selanjutnya pada pemeriksaan aktivitas fungsional menggunakan indeks Bartel. Nah, pada pasien ini yang tirah baring lama kita tahu bahwa pasti nilai dari aktivitas fungsionalnya itu adalah ketergantungan total. Kemudian pasien di atas merupakan pasien dengan burst fracture cervical 5 dan dislokasi posterior yang menyebabkan adanya kanal stenosis. Hal ini penting untuk kita lakukan pemeriksaan spesifik berupa ASIA Impairment Scale. Jadi American Spinal Injury Association Impairment Scale. Ini untuk mengetahui apakah pasien mengalami SCI atau tidak. Setelah kita melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan subjektif maupun pemeriksaan objektif, kemudian kita melakukan algoritma pemeriksaan dan nantinya akan menghasilkan diagnosis fisioterapi. Diagnosis fisioterapi biasanya disusun dengan ICF coding. Tetapi pada akhirnya saya dapat simpulkan bahwa diagnosis fisioterapi pada kasus ini adalah adanya kelemahan ekstremitas atas dan ekstremitas bawah, kemudian adanya gangguan bowel and bladder, adanya gangguan sensoris pada pasien tersebut, et causa burst fracture cervical 5 dan dislokasi posterior yang menyebabkan adanya kanal stenosis. Kemudian setelah diagnosis fisioterapi kita ketahui, kita dapat memperkirakan hasil dari intervensi kita nantinya, yaitu prognosis. Nah, pada prognosis yang pertama, coad vitam bonam, coad sanam bonam, coad fusionam bonam, dan coad cosmeticam bonam. Jadi diharapkan kedepannya setelah intervensi dilakukan akan menghasilkan hasil yang baik. Nah, selanjutnya kita menyusun rencana atau planning fisioterapi. Planning fisioterapi dibagi menjadi planning jangka pendek dan planning jangka panjang. Planning jangka pendek yang pertama yang dapat kita susun untuk pasien di atas adalah mencegah terjadinya atrofi otot. Kemudian, meningkatkan kekuatan otot. Yang ketiga adalah menjaga sistem kardiorespirasi pasien. Dan yang keempat adalah mencegah terjadinya dekubitus akibat tirah baring lama. Untuk planning jangka panjang adalah mengembalikan fungsi sensorik dari pasien, mengembalikan fungsi motorik dari pasien, dan mengembalikan pasien sehingga dapat menjalani aktivitas fungsionalnya secara mandiri. Nah, kemudian setelah kita menyusun planning, kita lakukan intervensi. Intervensi yang diberikan itu sesuai dengan planning kita. Planning yang pertama itu adalah mencegah atrofi otot. Untuk mencegah atrofi otot, kita bisa memberikan ROM exercise secara pasif atau passive ROM exercise. Passive ROM exercise dilakukan dengan cara menggerakkan tangan pasien atau ekstremitas atas pasien secara pasif dan juga menggerakkan ekstremitas bawah pasien secara pasif. Nah, ROM exercise pasif ini dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi pergeseran pada spinal atau pada cervical yang mengalami fraktur. Kemudian, beberapa gambar dari ROM exercise secara pasif dapat dilihat di slide berikutnya. Kemudian, planning yang kedua yaitu meningkatkan kekuatan otot. Nah, kita ketahui bahwa pasien di sini berada dalam keadaan lumpuh total atau MMT-nya bernilai 0.
Nah, dengan MMT bernilai 0, kita harus merangsang atau menstimulasi agar syaraf-syaraf itu dapat mengkontraksikan otot-otot yang ada. Nah, untuk itu kita perlu memberikan modalitas fisioterapi berupa ES atau electrical stimulation. Nah, pemberian electrical stimulation dapat kita lakukan baik pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Kemudian planning yang ketiga adalah mencegah terjadinya dekubitus. Untuk mencegah terjadinya dekubitus, kita bisa memberikan positioning. Nah, positioning diberikan setiap 2-3 jam sekali. Positioning dilakukan dengan gerakan miring kanan atau miring kiri yang dilakukan dengan bantuan fisioterapi. Kemudian planning yang terakhir yaitu menjaga sistem kardiorespirasi. Menjaga sistem kardiorespirasi pada pasien dengan tirah baring lama dilakukan dengan jalan melakukan breathing exercise, dan yang cocok adalah deep breathing exercise. Pada deep breathing exercise akan saya contohkan, yaitu kita bisa meletakkan satu tangan di dada dan satu tangan di perut. Kemudian instruksikan pasien untuk menarik napas dalam-dalam melalui hidung dan mengeluarkannya secara perlahan dari mulut. Nah, seperti itu teknik dari deep breathing exercise. Home program yang dapat kita berikan pada pasien tersebut adalah dengan terus melaksanakan round exercise, baik pasif atau ketika pasien memang sudah bisa bergerak, bisa kita anjurkan untuk active assisted round exercise. Nah, kalau pasien memang belum dapat menggerakkan tubuhnya, kita minta bantuan kepada anggota di rumah dan kita mengajarkan kepada anggota di rumah untuk melakukan round exercise secara pasif. Selanjutnya, kita dapat meminta pasien untuk terus melakukan deep breathing exercise. Dengan melakukan deep breathing exercise akan tetap menjaga sistem kardiorespirasi pasien dan juga akan menurunkan kegelisahan dari pasien. Selanjutnya, home program yang dapat kita berikan adalah positioning. Jadi saat di rumah, saat pasien memang belum mampu melakukan transfer secara mandiri, baik itu duduk, berjalan, dan lain-lain, keluarga pasien harus tetap kita ajarkan untuk melakukan positioning yang baik dan benar, sehingga tidak akan muncul dekubitus. Nah, edukasi yang dapat kita berikan pada pasien itu adalah bagaimana kita menganjurkan pasien untuk tetap melakukan gerakan-gerakan yang bisa, baik itu dilakukan oleh keluarga atau caregiver dan juga diri sendiri. Diri sendiri anjurkan agar pasien tetap tenang, rileks, melakukan deep breathing exercise ataupun breathing exercise secara teratur, dan juga melakukan latihan-latihan yang telah dianjurkan oleh fisioterapis. Edukasi selanjutnya, karena pasien berada dalam kelumpuhan total, kita harapkan agar pasien tidak stres, tidak memikirkan hal negatif, dan terus memotivasi pasien agar pasien tetap semangat untuk melakukan latihan-latihan yang telah diresepkan oleh fisioterapis. Sekian video yang dapat saya buat. Jika ada salah kata atau hal-hal yang tidak sesuai dengan proses asuhan fisioterapi yang benar, saya mohon kritik dan saran yang membangun. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.